Baik, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Apa kabar kalian semuanya? Baik, Bu. Ya, jadi Ibu pertama-tama ingin absen kalian dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Bu. Ya, bagus ya. Kalian sudah sarapan pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Ya, berarti udah siap dong mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Ya, bagus ya. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai tanaman berbiji tertutup atau monokotil dan dikotil. Nah, pada tanaman monokotil dan dikotil ini ada pun 3 tujuan yang harus kita capai. Yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui mengenai pengertian dari tanaman monokotil dan dikotil. Yang kedua, siswa dapat memahami mengenai ciri-ciri tanaman monokotil dan dikotil. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat mengelompokkan yang mana saja termasuk tanaman monokotil dan yang mana saja termasuk tanaman dikotil. Seperti itu. Baik, sebelum kita mulai ke materinya, Ibu di sini akan memberikan cakupan materi berupa peta konsep agar kita tuh belajarnya itu terstruktur. Jadi Ibu akan buatkan dulu ya. Baik, ini adalah peta konsep dari materi monokotil dan dikotil. Jadi kita mulai saja ya ke materi kita yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari tanaman monokotil dan dikotil. Nah, yang pertama ada monokotil. Monokotil itu adalah tanaman biji berkeping satu atau bijinya tunggal, sedangkan dikotil adalah tanaman yang berbiji keping 2. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri dari monokotil dan dikotil. Nah, sebelum itu di sini Ibu sudah membawakan satu tanaman kepada kalian. Nah, ini adalah tanaman jambu biji. Kira-kira ada yang bisa bantu Ibu nggak? Untuk menentukan morfologi tanaman dari jambu biji ini, dari misalnya akarnya itu apa, terus itu batangnya itu jenisnya apa, pertulangan daunnya itu seperti apa. Ada yang bisa bantu Ibu? Saya, Bu. Tanaman jambu biji ini memiliki pertulangan daun menyirip, batangnya berkambium dan akarnya tunggang. Ya, benar ya, itu ciri-ciri morfologi dari tanaman jambu. Nah, untuk selanjutnya mengenai materi ciri-ciri dari tanaman monokotil dan dikotil ini, Ibu sudah menyiapkan video buat kalian ya. Nah, Ibu akan tampilkan sekarang, mari kita simak bersama-sama. Baik, itu dia video tadi mengenai ciri-ciri dari tanaman monokotil dan dikotil. Kira-kira dari video tersebut, apakah ada yang tidak mengerti? Jika ada yang kurang mengerti, bisa tanyakan ke Ibu. Ya, Saya, Bu. ya silahkan, Edo. Pada video dijelaskan bahwa tanaman monokotil memiliki akar serabut dan tanaman dikotil memiliki akar tunggal. Bagaimana cara membedakan akar serabut dan akar tunggal, Bu? Ya, bagus ya pertanyaannya. Jadi untuk membedakan akar serabut dan akar tunggang, di sini kebetulan Ibu ada gambar ya mengenai perakaran.
baik. Ini adalah akar tunggang, sedangkan ini adalah akar serabut. Bisa kalian lihat pada akar tunggang itu dia memiliki akar utama. Akar utamanya itu menonjol, lebih besar daripada cabang akarnya. Jadi kita bisa membedakan akar utama dengan akar cabang. Kalau akar serabut itu akar utama sama akar cabangnya itu sulit untuk dibedakan karena ukurannya relatif sama. Seperti itu. Apakah bisa mengerti? Bisa, Bu. Ya, jika bisa, yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Baik, jika tidak, di sini untuk tanaman jambu biji tadi yang sudah disebutkan ciri-ciri morfologinya, kira-kira ini termasuk ke tanaman dikotil atau monokotil? Dikotil, Bu. Ya, bagus ya. Berarti kalian sudah tahu ciri-ciri tanaman monokotil dan dikotil itu seperti apa. Baik, kita akan melanjutkan ke materi kita yang ketiga mengenai pengelompokan tanaman monokotil dan dikotil. Nah, untuk pengelompokan tanaman ini, Ibu akan langsung ajak kalian ke lapangan, yaitu halaman sekolah, untuk menemukan tanaman apa saja yang termasuk ke tanaman monokotil dan tanaman dikotil. Nah, untuk itu silahkan kalian membentuk kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 orang ya, silahkan. Baik, apakah semua sudah mendapat kelompok? Sudah, Bu. Baik, ini silahkan bagikan LKPD-nya. Apakah semua kelompok sudah mendapatkan LKPD? Sudah, Bu. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan langkah-langkah kalian untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Nah, yang pertama itu yang perlu kalian siapkan adalah alat tulis untuk mencatat data apa saja yang nanti kalian temukan di lapangan. Setelah itu, Ibu akan mengajak kalian untuk langsung ke halaman sekolah untuk kalian identifikasikan tumbuhan-tumbuhan yang ada di halaman sekolah. Lalu kalian tentukan ciri-ciri dari tumbuhan tersebut. Setelah kalian menemukan ciri-ciri dari tanaman tersebut, lalu kalian kelompokkan mana saja yang termasuk ke tanaman monokotil dan dikotil. Nah, di tabel pada LKPD itu sudah tertera mengenai apa saja data yang harus kalian cari. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Untuk tanaman yang diidentifikasikan itu berapa, Bu? Ya, untuk tanamannya itu kalian cari sebanyak-banyaknya ya. Kalau semakin banyak tanaman yang kalian cari, nilai kalian akan semakin tinggi. Seperti itu. Apakah mengerti? Sudah, Bu. Yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Ya, baik. Karena tidak ada yang ingin bertanya, mari kita langsung ke lapangan. Yuk. Baik, Bu. Baik, anak-anak, silahkan kalian identifikasikan tanaman apa saja yang ada di halaman sekolah ini ya. Kalian bisa mengidentifikasikan pepaya, mie kamboja, ada kelapa ya. Yang mana saja boleh kalian identifikasi. Silahkan. Bu, saya ingin bertanya. Ya. Kan tidak semua tanaman di sini ada bunganya, Bu. Pada tabel LKPD apakah boleh dikosongkan pada bagian bunganya? Ya, boleh. Jadi kalau tanamannya kalian identifikasikan itu belum ada bunganya, bisa dikosongkan ya. Selanjutnya silahkan kalian identifikasikan. Baik, untuk kelompok 2, apakah ada kesulitan untuk mengerjakan LKPD? Belum, Bu. Masih aman ya? Aman, Bu. Ya, silahkan dilanjutkan. Nah, baik, untuk kelompok 1 di sini apakah ada yang bisa Ibu bantu? Ada, Bu. Ya, silahkan. Pada batang anggrek ini termasuk batang yang berluas kan, Bu? Ya, benar ya. Jadi batang anggrek ini batangnya beruas. Coba deh kalian lihat. Ini merupakan ruas-ruas dari batang anggrek. Ya. Nah, jadi untuk yang lainnya ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Ya, jika tidak, silahkan lanjutkan ya. Baik, untuk anak-anak semuanya, karena waktu identifikasi kita di lapangan sudah habis, apakah semua sudah mendapatkan data? Sudah, Bu. Baik, jika sudah, kita langsung saja masuk ke kelas ya. Ya, Bu. Baik anak-anak, karena semua sudah mendapatkan data di lapangan tadi, siapa yang ingin mempresentasikan temuannya di lapangan? Saya, Bu. Ya, kelompok 1, silahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil temuan saya di halaman sekolah mengenai tanaman monokotil dan dikotil. Kelompok 1 mendapatkan 6 tanaman.
1. Tanaman jambu memiliki akar tunggang, batang berkambium, tulang daun menyirip, dan bunganya berkelipatan 4-5, termasuk tanaman dikotil. 2. Tanaman pepaya memiliki akar tunggang, batangnya berkambium, tulang daun menjari, termasuk tanaman dikotil. 3. Tanaman kelapa memiliki akar serabut, batangnya berluas, tulang daunnya sejajar, termasuk tanaman monokotil. Tanaman Kamboja memiliki akar tunggang, batang berkambium, tulang daun menyirip, dan termasuk tanaman dikotil. 5. Tanaman pisang memiliki akar serabut, batangnya tidak bercabang, tulang daun sejajar, dan termasuk tanaman monokotil. 6. Tanaman anggrek memiliki akar serabut, batangnya berluas, dan tulang daun sejajar, termasuk tanaman monokotil. Sekian hasil pengamatan dari kelompok 1. Ya, benar ya. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi itu sudah benar ya. Nah, untuk kelompok yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan hasil temuannya di lapangan? Saya Bu. Ya, silahkan untuk kelompok 3. Baik, saya ingin menambahkan satu saja, yaitu tanaman sirsak memiliki akar tunggang, batangnya bercabang, tulang daun menyirip, dan bunganya berkelipatan 4-5, termasuk tanaman dikotil. Ya, benar ya, itu termasuk tanaman dikotil. Nah, untuk kelompok yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak Bu. Tidak ya. Nah, pasti kalian hasil temuannya itu hampir sama. Baik, itu dia keseluruhan materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Ada yang ingin bertanya untuk keseluruhan materi? Tidak Bu. Nah, jika tidak, Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau? Saya Bu. Ya, silahkan, Sari. Tanaman monokotil adalah tanaman yang memiliki biji satu atau tunggal, sedangkan tanaman dikotil memiliki biji berkeping. Ciri-ciri tanaman monokotil yaitu memiliki satu kotiledon, tulang daun sejajar atau melengkung, batang berluas dan tidak berkambium, akar serabut, jumlah bunga 3 atau berkelipatan. Sedangkan ciri-ciri tanaman dikotil yaitu memiliki 2 kotiledon, tulang daun menyirip atau menjari, batang bercabang dan berkambium, akar tunggang, jumlah bunga berkelipatan 4 atau 5. Ya, itu dia ya kesimpulan pembelajaran mengenai materi tanaman monokotil dan dikotil. Baik, selanjutnya yaitu Ibu akan mengadakan kuis kecil buat kalian untuk mengetahui seberapa paham kalian mengenai materi yang sudah kita bahas tadi. Ya, untuk itu silahkan kalian siapkan satu kertas lempir dan juga pulpen di atas meja. Ini soalnya. Baik anak-anak, karena waktu mengerjakan soal sudah habis, silahkan dikumpulkan jawaban kalian. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai.